melihat Lailatul Qadar atau menemui Lailatul Qadar pada hari ketujuh yang akhir. Jadi tanggal berapa itu kira-kira? Ke 23? Hah? 23, 25, 27, 29, 31. Nggak ada 31. Itu begitu ya. Jadi itu hari-hari karena apa? Lailatul Qadar katanya jatuhnya di hari-hari yang ganjil. Nah, itu. Jadi nanti ini satu pegangan gitu ya. Satu pegangan. Namun ada juga yang mengatakan nanti separuh yang akhir kan gitu. Jadi ada sudah 3 pendapat. Nah, yang bagaimana kita menyikapinya? Ya lakukan saja semuanya yang kayak pendapat yang pertama. Dari awal sampai akhir sudah tancap gas. Ya, biar apa? Biar tidak kita tinggalkan Lailatul Qadar itu. Nah, An Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sekali lagi kalau seandainya betul-betul Lailatul Qadar itu kita temui dan kita mengetahui bahwa itu Lailatul Qadar, itu kita yang ada pada diri kita paling nanti sombong gitu. Makanya kalau awakmu ketika malam hari pada malam bulan Ramadan itu melek terus wiridan terus sholat qiyamul lail terus gitu ya. Terus pada saat itu kamu udah hendi ke Lailatul Qadar. 30 hari itu kamu melakukan sholat malam terus dari jam 11 sampai jam 3 seterus gitu ya. Dan pada saat itu nggak kamu temukan tanda-tanda Lailatul Qadar. Apakah kamu sudah dapat Lailatul Qadar? Mungkin itu. Tapi Allah nggak tunjukkan kepada kamu. Nek ditunjukkan kepada kamu, nanti sombong. Wih, aku ngono akhirnya. Wis ketemu Mbak Lailatul Qadar, ngono akhirnya. Sehingga wis nggak usah perlu kamu tahu. Yang kamu tahu nanti di akhirat pahalanya aja. Ngono. Karena dia sirun men asrarillah. Tapi orang-orang yang makrifat yang derajatnya tinggi, ini mungkin akan bisa tahu. Oh, saya menemukan seperti sahabat-sahabat tadi, seperti Nabi. Dan ketika mereka menemukan, itu nggak tambah sombong, ya, tambah pingin besok lagi tahun depan menemukan lagi. Beda dengan kita, kalau kita sudah ketemu dengan Lailatul Qadar, maafnya kita diampuni pada saat itu, besok maksiat lagi, gitu. Itu bedanya kita, makanya nggak usahlah kamu ngerti kata Allah begitu mungkin, ya, dirahasiakan banget. Wa an Muawiyah lan saking Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Anan Nabi ya saat temenin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi filailatil qadari ing dalam Lailatul Qadar. Lailatun iku ana filailatul qadari iku ing dalam Lailatul Qadar. Lailatun utawi wengi ngene. Lailatul Sab'in iku wengine pitu wa isrina lan 10 yakni 17. Jadi kata Nabi juga dalam hadis ini Lailatul Qadar itu adanya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini kontradiktif enggak? Enggak kontradiktif, saling melengkapi. Kita kan kalau melihat hadis atau ayat Al-Qur'an itu nampaknya tidak berkesesuaian. Dikatakan tidak berkesesuaian, hadis yang di atas mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 7 terakhir bulan Ramadan. Yang di bawah mengatakan tanggal 17. Mana yang benar ini? Kok saya jadi bingung? Gak usah bingung. Ada metodologinya. Pertama, kalau kita melihat hadis semacam ini, yaitu tadi. Yang pertama kita harus lakukan adalah al-jam'unya. Dikompromikan. Dikompromikan dengan cara apa? Ya lakukan ibadah pada 7 akhir Ramadan. Juga lakukan ibadah pada tanggal 17. Itu yang dimaksud dikompromikan. Jadi dua-duanya dipakai. Nek ketemu kita tanggal 17, ya umur kita nyampe di tanggal itu, lakukan. Kemudian kok kita dikasih lagi umur panjang lagi sampai ke tanggal 7 hari di akhir bulan Ramadan. Kok kita sampai umurnya di sana, ya lakukan ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang disebut dengan jam'u. Kemudian selain jam'u ada juga tarjih. Ya, dilihat hadis yang di atas itu
sahih atau lebih sahih yang di bawah? Maksudnya hadis yang di atas itu sahih atau hanya hadis hasan atau bahkan hadis dhaif. Nah, yang di bawah itu juga sama, dilihat hadis hasan, hadis dhaif atau hadis sahih, dilihat semacam itu. Nah, kalau sudah tahu, ternyata hadis di atas itu hadis sahih, yang di bawah hadis hasan, maka yang kita ambil adalah hadis sahih, jangan hadis hasannya. Hadis hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi syarat sahih, kecuali dhaif. Kecuali kok dhaif, kecuali dobit. Jadi rawinya itu hadis hasan itu tidak dobit. Dobit itu apa? Rawinya itu ketika mendengarkan tidak langsung hafal, tidak langsung paham. Nah, ini kan otak kita kan yang semacam itu kan. Belajar sih baru paham, belajar sih baru hafal. Itu namanya kalau hadis diriwayatkan oleh orang yang semacam ini, itu tidak sahih. Meski syarat-syarat yang lain itu ada. Contohnya syarat yang lain adil. Syarat yang lain adalah bukan hadis syad, bukan hadis ilat. Masuk itu di dalam hadis hasan, tapi tidak dobit rawinya. Maka dikatakan hadis hasan. Gitu. Maka kita ambil hadis soheh. Nah, kalau seandainya satu hadis itu adalah hadis yang soheh, satu hadis doif, ya jelas toh. Hadis soheh yang kita am, ambil. Itu begitu. Nah, di sini kita belum sampai ke sana gitu ya. Kita belum sampai ke sana karena untuk melihat hadis soheh dan hadis hasan itu perlu takhrij hadis dan lain sebagainya. Dan saya tidak apa namanya tidak ini ya tidak mampu terhadap ilmu tersebut gitu. Ya kalau dalam kaitan ini ya cukup aja dikompromikan itu kan, ya enggak? Maksudnya dikompromikan itu adalah disatukan, ya cukup melihat ini, eee, melihat fikul hadis, ya melihat fikul hadis caranya. Ya dalam kaitan ini ulama mengkompromikan, ya ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu seperti hadis Nabi tadi, maka dalam kaitan ini, para ulama melakukan tanggal 7 ya nemen-nemen dalam beribadah, ya tanggal 7 terakhir bulan Ramadan ya nemen-nemen dalam ibadah. Karena tidak mau mereka ketinggalan satu, Lailatul Qadar pun gitu ya. Nah, sehingga semuanya apa yang ada di dalam pendapat-pendapat Nabi dalam hadis ini tadi ini dilakukan. Rawa Abu Dawud warrajihu waqfuhu. Ini meskipun hadis yang dimauqufkan wa qad ukhtilifa fi ta'yiniha. Dan dalam kaitan ini juga apa namanya diperdebatkan pengkhususan tanggal itu. Jadi mosok Nabi mengkhususkan tanggal itu sih. Tanggal berapa tadi? 17. Masa sih kan gitu. Masa sih? Ya, ya. Ala arba'in ya. Kaulan dalam kaitan ini pendapat tentang pengkhususan perbedaan pendapat dalam pengkhususan tanggal 17 ini sekitar ada 40 pendapat. Dari satu hadis saja pendapatnya 40. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Nah, itu begitu-gitu. Jadi kita tetap kita cari itu pendapat, kita lakukan apa yang baik ya. Ya, ala arba'ina kaulan. Tuha fit Fathil Bari atau hadis ini bisa dikembalikan kepada Fathul Bari di mana Fathul Bari itu adalah kitab sarah dari syarah Sahih Bukhari atau Muslim ya. Insya Allah Bukhari. Ya, Fathul Bari. Ya, fi sarah Sahih Bukhari. Iya. Ya, kitab namanya Fathul Bari. Jilidnya itu banyak sekali, hampir setengah meter lebih. Kalian beli harganya kemarin ditawari. Ya kalau kayaknya sampai 5 juta itu. Daripada beli HP, beli itu. Itu nanti bisa 7 keturunan gitu. Iya, HP paling 1 tahun wis elek atau bahkan mati kecelupkan gitu kan. Tapi kalau kitab tadi sampai 3 keturunan itu nggak ini itu. Bahkan nanti kalau sudah jadi 3 keturunan itu kalau dijual lagi, ya kan? Kamu belinya sekarang 5 juta itu bisa 500 juta itu. Karena apa? Itu sudah masuk dalam manuskrip peninggalan kitab yang dibeli oleh Kiai Liga Prayoga itu seandainya. Itu di situ dikasih tanggal, makanya kasih tanggal punyamu itu.
nanti cucumu, cicitmu itu, "Weh, ini kitabnya Mbah ya?" "Iya," gitu. "Loh ini kitabnya yuyut saya ya?" "Iya." "Wih, iya ini, wih wih wih," begitu. Akhirnya dia semangat gitu loh. Semangat, "Wih, saya tak mondok lah. Yuyut saya aja pinter kok, mondok kok. Masa saya nggak mondok? Malu dong," kan gitu. Itu begitu. Jadi manuskrip ini nanti kalau ada catatan-catatannya, itu nanti bisa diteliti ya, bisa diteliti. Jadi pemikiran kamu terhadap pemahaman itu ya, pemahaman hadis yang ada di sini, ini akan diteliti melalui catatan-catatan itu. Nah, apalagi nanti ada bentuk ya, bentuk tulisan. Nah, ini bentuk tulisannya orang dulu semacam ini ya, gitu-gitu. Nah, namanya filologi, ilmu yang mempelajari tentang manuskrip itu namanya filologi. Saya nggak punya keahlian untuk itu, tapi pernah dengar dan pernah membaca. Jadi yang dikaji itu manuskripnya, kemudian jadi sebuah teori. Nah, itu begitu. Silakan, silakan Anda coret-coret ya. Maksudnya di ditulis-tulis kitabnya, ngono aja dicoret-coret, tulis coret-coret temenan ya ngawur. Nah, itu gitu. Wan Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Aisyah, kultu dawuh sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah, araita ana toh ningali sapa jenengan, sapa sira Aisyah, in alim tu lamun ngerti sapa ingsun, ayu lailatin ing dalem utawi ing dalem endi-endi wengi iku Lailatul Qadari Lailatul Qadar. Ma ing perkara aku lu kang ngucap sapa ingsun fiha ing dalem Lailatul Qadar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya. Qala iya kan? Qala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, ya. Kuli ngucap sapa sira Allahumma do Gusti Allah, inna kasak temenin jenengan iku ghafurun dat kang moho ngampuni. Tuhibbul tuhibbu kang demen sapa jenengan, tuhibbu kang demen sapa jenengan al afwa ing ngapura. Fa'fu mongko ngapura jenengan anni saking ingsun. Rawa al khamsatu khairu Abi Dawud wa sahau Tirmidzi wal Hakim. Ya. Jadi satu ketika karena apa namanya informasi Lailatul Qadar itu memang betul-betul jos gitu ya. Barang siapa yang menemukan malam Lailatul Qadar, dia sholat di situ, kemudian minta ampun di situ, pasti akan diterima ampunannya. Maka kemudian dia sholat itu bagaimana sholat 1000 tahun atau 1000 bulan begitu ya, 1000 tahun, 1000 bulan. Maka dalam kaitan ini Aisyah pun curiga. Nabi, kalau seandainya saya ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, katakanlah ketika kamu menemukan Lailatul Qadar itu, katakanlah atau berdoalah Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Itu dibaca dan dalam kaitan ini kemudian kita setelah taraweh wiridan itu ya, wiridan itu. Meski setelah tarawehnya kita itu belum muncul Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu biasanya keluarnya atau munculnya adalah setelah separuh yang akhir, separuh malam yang akhir. No, no. Tapi walaupun dengan demikian ini kan namanya juga kan doa. Doa pasti berhasiat. Dan ini ma'thurun ya. Doa yang ma'thur, doa ma'thur itu maksudnya doa yang langsung dari Nabi. Ini juga kita bisa gunakan untuk doa-doa setelah sholat. Nah, artinya bagus banget itu tadi. Wahai Tuhanku, Engkau yang Maha Pengampun dan Engkau juga mencintai apa namanya? Ampunan gitu ya. Maka ampunilah saya. Itu. Ampunilah saya. Rawal khamsah khairu Abi Dawud wa sahahu Tirmidzi wal Hakim. An Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri. Qala qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusyaddu ora den taleni. Hah? Mana? Itu kan? Sopo arrijalu piro-piro se. Opo arrihalu ya? Opo arrihalu piro-piro tunggangan. Ila salah satu masajida angin kejaba telu